Mulai aja kali ya. Ya, langsung mulai aja, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua dan Bu Retno. Saya perwakilan dari kelompok 8 kami akan mempresentasikan tentang organ on chip, di mana anggota kelompok kami ada Kak George, Grace, sama saya Zul. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Dimulai dengan ini ada table of content. Oke, langsung aja ke latar belakangnya. Berarti sini adalah latar belakang tentang penemuan organ on chip. Next. Oke, organ on chip ini adalah konsep di mana bisa dibilang minat besar di seluruh dunia karena penemuannya ini adalah penemuan yang penting dan pengaplikasiannya juga penting dalam bidang biomedis. Dan prinsip organ on chip atau OOC ini adalah pada dasarnya itu meniru perilaku sel yang berbeda dalam sebuah chip. Maksud dari sel ini akan mempresentasikan bagian-bagian organ tubuh manusia di dalam satu chip tersebut untuk meniru proses fisiologis ataupun patologis yang kompleks di dalam sebuah chip. Next. Baik, organ on chip ini sangat berpengaruh pada bidang farmasi, di mana bidang OOC ini digunakan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi molekul obat yang akan digunakan, yang juga tentunya berbeda baik secara kuantitas ataupun secara kualitas. Dan perangkat OOC ini juga mengadopsi berupa mikrofluidik yang mampu menyimulasikan bagaimana efek obat terhadap organ-organ yang penting dalam tubuh secara spesifik. Kemudian beberapa keterbatasan analisis farmasi telah dihapus, memberikan akses yang lebih banyak ke aplikasi yang manual gitu, seperti uji pada hewan, screening obat, kontrol kualitas obat, dan obat presisi. Oke, next. Oke, kita akan membahas tentang permasalahan yang ada pada penggunaan organ on chip ini. Next. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, organ on chip ini merupakan pengadopsian dari prinsip mikrofluida. Oke, OOC ini pada dasarnya menggunakan kontrol mikrofluida yang umumnya dibatasi secara geometris untuk sejumlah kecil cairan dalam kisaran nanoliter di dalam chip tersebut. Cairan yang dimaksud ini ditemukan di dalam saluran kecil dengan dimensi mulai dari puluhan hingga ratusan mikrometer. Oke, dalam jangka panjang penggunaan teknologi ini menjadi sangat familiar dan menjadi sarana untuk berhasil merawat pasien individu untuk menggunakan sel mereka sendiri untuk mengembangkan pendekatan pengobatan yang dipersonalisasi. Maksudnya itu penggunaan dari organ on chip ini berdasarkan mikrofluida dan sangat bermanfaat untuk pengobatan, maksudnya pengetesan obat tersebut. Next. Dan permasalahan yang selanjutnya itu ada pada biomaterial yang digunakan pada organ on chip ini. Organ on chip ini perlu dibuat menggunakan bahan yang tidak mengaruhi komponen lingkungan secara mikroseluler dan mempertahankan koneksi cairan stabil. Kemudian bahan yang paling populer digunakan itu diantaranya itu polydimethyl siloxane atau PDMS. Bahan ini adalah bahan elastomer polimetrik dan sintetis berbasis karbon dan silikon. Kemudian manufaktur itu sendiri terbuat dari pencampuran PDMS cair
dengan agen yang membantu pemadatan dari PDMS ini sendiri. Pencampuran tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah cetakan yang berbentuk chips. Oke, boleh ini next. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak George. Silakan Kak George. Oke, terima kasih Sul atas sebelumnya. Nah, berikutnya materi yang kita akan bahas berikutnya adalah solusi yang ditawarkan oleh organ on chip ini. Next slide. Jadi organ on chip atau yang orang juga sebut OOAC atau organ on a chip memiliki banyak keuntungan dan solusi yang ditawarkan pun lumayan banyak. Jadi di dalam salah satu jurnal dari 100 orang subjek tes percobaan, dari 83 orang tersebut melaporkan bahwa mereka memiliki efek samping ketika mereka menjadi bahan tes percobaan atau uji clinical trial atau uji klinis. Dan sedangkan 17 orang tidak mengalami efek samping. Tetapi ketika kita menggunakan organ on a chip ini, kita dapat menghasilkan suatu subjek tes percobaan yang 100% tidak menghasilkan subjek-subjek yang mengalami hasil dari efek samping ini, sehingga efek samping yang terjadi dalam OOAC atau organ on a chip ini menjadi purely subjek yang tidak akan berdampak langsung kepada subjek-subjek seperti contohnya manusia dan lain sebagainya, maupun binatang juga bisa. Dan secara kecocokan sendiri, organ on a chip ini memiliki dapat mereplikasi jaringan sel dengan kemiripan sebesar 94,14%, di mana kecocokan ini tergolong cukup tinggi karena kita dapat mereplikasi jaringan dan mendapatkan tingkat akurasi dari sel yang tinggi, sehingga sel sendiri ketika diberikan suatu stimulan, sebuah obat-obatan, mereka dapat mereplikasi hasil-hasil lingkungan mereka sekitar dan apa yang terjadi dalam sel itu dengan sangat akurat. Dan berikutnya ada perizinan dan masalah etikal, di mana OOAC atau organ on a chip ini karena kita membuatnya secara tersendiri dan tidak menggunakan subjek-subjek seperti hewan binatang, kelinci percobaan, manusia, dan lain sebagainya. OOAC ini dapat mempermudah perizinan untuk melakukan clinical trial ataupun tes klinis, di mana tes klinis ini sangat penting untuk menentukan efek samping maupun apa yang akan dampak-dampak dari obat yang akan diberikan, yang akan diperjualbelikan di masa yang akan datang. Dan masalah etikal pun dapat dialihkan, di mana sekarang banyak banget organisasi-organisasi seperti Animal Movement dan lain sebagainya yang membahas soal etikal bioetis, di mana bioetikal ini sangat dalam dan mempunyai banyak masalah di dunia. Lalu karena memiliki akurasi tinggi, kan salah satu alasan kenapa OOAC ini memiliki akurasi tinggi karena OOAC ini menggunakan sel hidup, di mana kita mereplikasinya menggunakan 3D printing, tetapi sel tetap hidup dan memiliki jaringan-jaringan seperti jaringan saraf dan dapat mereplikasi apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka layaknya sel hidup manusia. Dan karena ini sangat banyak, maksudnya dapat diperbanyak dengan sangat mudah dan gampang dan cepat, alhasil OOAC ini memiliki cost yang sangat low, di mana ini sangat menguntungkan banget karena ketika kita menggunakan tes subjek seperti mamalia, tes kelinci percobaan, manusia, kita pada dasarnya menggunakan harga yang lumayan tinggi, di mana kita membutuhkan jaminan hidup dan lain sebagainya untuk menjadi tanggungan-tanggungan kita terhadap subjek. Sedangkan menggunakan OOAC yang telah kita memperbanyak secara massal, seluruh cost yang bersangkutan dengan subjek dapat diringankan. Next slide. Nah, berikutnya, dari tadi kita telah membahas mengenai teknologi organ on chip. Tapi apa sih teknologi organ on chip? Next slide. Jadi konsep organ on chip ini sendiri sebenarnya menggabungkan beberapa prinsip, dan 4 prinsip utama itu adalah yang pertama adalah mikrofluida, yang kedua adalah jaringan sel hidup, habis itu simulasi dan efek obat dalam si organ on chip,
dan sistem saraf yang berada di organ on chip sendiri. Bisa seperti dilihat di gambar, itu adalah salah satu contoh organ on chip, di mana organ on chip ini menggunakan perpindahan mikrofluida dalam OAC, yaitu perpindahan suatu cairan dari satu konsentrasi ke konsentrasi lain. Pada dasarnya organ on chip ini sendiri dibuat menggunakan sel hidup di dalam hydrogel, dan dengan prinsip hydrogel yang dapat mentransfer mikrofluida dari satu layer ke layer lain dengan menggunakan mikrofluida, maka bahan-bahan seperti drug delivery maupun obat-obatan dan lain sebagainya dapat melalui hydrogel ini dan mengenai sel hidup, dan kita dapat melihat efek-efek samping ataupun efek-efek yang terjadi kepada sel hidup yang berada di organ on chip ini. Nah, organ on chip ini sendiri juga memiliki konsep menggunakan jaringan sel hidup, di mana penggunaan jaringan sel hidup ini biasanya berbentuk spesifik dan tidak semata-mata menggunakan sel-sel hewan yang tidak sesuai dengan obat yang diterapkan. Maksudnya di sini adalah jaringan sel hidup spesifik ini berarti misalnya obat yang kita ingin tes atau uji biasanya terfokus, misal contohnya kita akan menggunakan obat tersebut kepada manusia, dan maka kita menggunakan sel hidup manusia itu. Contohnya obat untuk kanker hati, kita menggunakan sel hidup hati yang spesifik dari manusia tersebut untuk melihat hasil dari organ on chip ini sesuai atau tidak dan apa dampaknya kepada si sel tersebut. Dan berikutnya habis itu ada konsep simulasi dan efek obat, di mana konsep simulasi dan efek obat ini kita bisa seperti yang tadi saya udah bilang mengenai efek-efek atau dampak obat. Maaf sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sistem saraf, di mana sistem saraf ini pada organ on chip harus dapat memimik sistem-sistem saraf di organ dalam sel-sel di organ on chip ini, di mana saraf di dalam organ on chip ini harus melihat karakteristik dan apa yang terjadi di dalam sel seperti contohnya pensignalan sel dan lain sebagainya harus dapat direplikasi dengan adanya faktor-faktor seperti simulasi dari efek obat ataupun dari lingkungan sekitar. Next slide. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Grace. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai validasi dan future work oleh organ on chip itu sendiri. Jadi di sini yang pertama validasi on chip terdiri dari ada paru-paru, hati, usus, otak, dan blood-brain barrier serta beberapa gabungan organ. Next, pertama teman-teman di sini paru-paru. Jadi poinnya adalah teknik kultur sel organ on chip atau organ chip itu sendiri. Mikrofluida dapat digunakan untuk membuat model ortopik manusia in vitro dari kanker paru-paru non-sel kecil yang merekapitulasi pertumbuhan kanker spesifik lingkungan mikroorgan, dormansi tumor, dan responsi terhadap terapi penghambat tirosin kinase yang diamati pada pasien manusia secara in vivo. Nah, penggunaan fungsi okupasi mekanis dari teknologi ini mengungkapkan sensitivitas yang sebelumnya tidak diketahui dari pertumbuhan sel kanker paru-paru. Kemudian, temuan ini membantu menjelaskan tingkat resistensi yang tinggi terhadap terapi pada pasien kanker dengan penyakit residual minimal di daerah paru-paru yang tetap aerasasi dan bergerak secara fungsional. Selain menyediakan model eksperimental untuk mempelajari sel persisten kanker dan mekanisme dormansi tumor di dalam tabungnya. Berikut merupakan gambar human organ chip model recapitulate orthopic lung cancer growth. Yang kedua, teman-teman, di sini ada organ on chip di hati. Jadi poinnya adalah merekapitulasi lingkungan mikro hati dan memiliki ketahanan uji yang baik seperti reproduktivitas.
Dan juga liver on chip dengan sel primer manusia berpotensi dapat mengkorelasikan pengujian klinis, menghubungkan organ buatan lainnya pada chip untuk human on chip yang dapat mencerminkan efek keseluruhan obat. Yang keempat di sini pertama-tama dia adalah memperkenalkan lingkungan mikrofisiologis di hati, terutama komposisi sel dan peran khusus, dan kemudian merangkum strategi untuk membangun hati on chip melalui teknologi mikrofluida dan aplikasi biomedisnya. Yang ketiga di sini ada usus, poinnya adalah metode untuk membuat small intestine on a chip manusia primer yang mengandung sel epitel yang diisolasi dari daerah biopsi usus yang sehat. Nah, sel-sel epitel primer diperluas sebagai organoid 3D, dipisahkan dan dikultur pada membran berpori dalam perangkat mikrofluida dengan endotelium mikrovaskular, usus manusia yang dikultur dalam saluran mikro paralel di bawah aliran dan deformasi siklik. Kemudian selanjutnya adalah dalam usus chip organ on chip ini membentuk proyeksi seperti villi yang dilapisi oleh sel epitel yang terpolarisasi, kemudian didiferensiasi multigaris keturunan yang mirip dengan organoid usus. Namun sel-sel ini mengekspos permukaan apikalnya ke lumen terbuka dan antarmuka dengan endotelium. Yang keempat di sini adalah organ on chip otak, teman-teman. Poinnya adalah pendekatan yang berbeda telah digunakan untuk menyelidiki gangguan sistem saraf termasuk kultur sel dan 2 dan 3 dimensi dan model hewan. Namun model ini memiliki keterbatasan. Mikrofluida organ on chip adalah teknologi analitik yang murah dan cepat untuk menciptakan alat yang efektif untuk manipulasi, pemantauan, dan penilaian sel, dan menyelidiki penemuan obat yang memungkinkan kultur berbagai sel dalam jumlah kecil, cairannya 10-9 sampai 10-18 liter. Ini aturannya 10-19 liter. Dengan demikian, chip ini memiliki kemampuan untuk mengatasi batasan kultur sel 2 dimensi dan 3 dimensi yang disebutkan, serta model hewan. Sel punca, khususnya sel punca saraf atau NSC, sel punca pluripotent terinduksi, dan sel punca embrionik memiliki kemampuan untuk memunculkan berbagai sel sistem saraf. Oleh karena itu, organ chip, mikrofluida, dan SC dapat digunakan sebagai alat penelitian potensial untuk mempelajari pengobatan gangguan sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi. Yang kelima di sini ada blood-brain barrier. Jadi di sini atau BBB adalah komponen mendasar dari sistem saraf pusat, integritas fungsional, dan strukturnya sangat penting dalam menjaga homositas lingkungan mikrootak. Di sisi lain, BBB ini juga merupakan kendala utama yang menghambat untuk pemberian terapi yang efektif untuk mengobati gangguan sistem saraf pusat. Seiring waktu, berbagai sistem model telah dibuat untuk mensimulasikan kompleksitas BBB ini sendiri. Pengembangan model BBB in vitro realistis yang secara akurat meniru karakteristik fisiologis mikrokapiler in situ sangat penting tidak hanya dalam penemuan obat, tetapi juga dalam penelitian translasi. Nah, pemodelan neurovaskular yang berhasil akan memberikan alat yang sangat berharga yang akan membantu dalam membedah faktor patologis, mekanisme aksi, dan target prodromal yang sesuai dengan timbulnya gangguan SSP. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai future work organ on chip, di mana saya mengambil 3, yaitu mengenai future of rational drug design, more expensive components should be reusable, dan yang ketiga adalah combining organ on chip in the field of IPS work with organ on technology. Jadi di sini a future of rational drug design, di sini contoh Everflow organ on chip dari gambar tersebut. Saya mengambil kesimpulan bahwa mikro on chip seperti in vivo serta kesulitan untuk memberikan sejumlah rangsangan yang terkontrol dengan baik penting untuk kultur diferensiasi sel punca. Kemudian, kegunaan organ on chip untuk memodelkan biologi organ 3D dapat memungkinkan cara-cara baru untuk mempelajari diferensiasi dan pematangan sel punca dalam sistem seperti in vivo dan membantu memajukan potensi terapi sel punca dan pengobatan regeneratif. Di sini, perangkat mikrofluida yang dapat mengontrol banyak faktor terlarut dan faktor fisik secara bersamaan dengan presisi tinggi menyediakan platform yang ideal dan terdefinisi dengan baik untuk sel punca. Kemudian kemungkinan lain untuk studi masa depan termasuk pengembangan model penyakit manusia prediktif. Yang terakhir di sini salah satu bidang yang menarik adalah menggunakan organ on chip untuk memodelkan penyakit pediatrik dan penyakit langka. Studi yang terbatas karena kurangnya pendekatan pemodelan in vitro, populasi pasien kecil dan ketersediaan pasien terbatas, salah satu aplikasi yang penting bagi masa
depan model organ on chip adalah desain dan penerapan human body on a chip. Yang kedua dan ketiga di sini penggunaan komponen organ on chip yang mahal. Di sini PDMS yang tadi telah dijelaskan oleh Zul, salah satu bahan untuk organ on chip, adalah bahan yang paling banyak digunakan, tetapi memiliki kelemahan karena film yang dihasilkan lebih tebal daripada morfologi in vivo. Penurunan absorbensi molekul hidrofobik kecil mempengaruhi efikasi dan toksisitas pelarut. Kemudian saat ini biaya pembuatan dan implementasi eksperimental relatif mahal. Dalam hal komponen sistem terintegrasi, volume media dan ukuran konektor harus dikurangi untuk penggunaan umum, dan media kultur sel universal yang cocok untuk semua organ juga diperlukan. Yang paling penting karena jumlah organ pada chip meningkat. Yang ketiga di sini adalah combining dan penggunaan IPS teknologi dengan menggunakan 2 atau lebih chip organ secara cair. Sistem multi-organ body on chips manusia dapat dibuat yang meniru fisiologi seluruh tubuh serta distribusi dan disposisi obat. Jadi di sini adalah intinya microchipnya dimasukin ke manusia. Tantangannya adalah memasukkan organ on chip ke klinik, terus membantu pasien secara langsung, bukan melalui mempercepat penelitian obat, tetapi melalui kemampuan mengambil sel dari pasien, terus membiakannya, mencoba berbagai pilihan pengobatan, dan melihat mana yang bekerja paling baik dan memberikan yang satu itu kepada pasien. Sehingga proses ini merupakan future work yang akan digunakan nanti untuk pengembangan organ on chip itu sendiri. Berikut referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kayaknya harus diulang deh. Kenapa? Kelamaan ya? Bukan. Tadi